Ya, shalom, shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam ibadah online kami, Sunday Word of Life. Hari ini hari Minggu di tanggal 2 November 2025, atau di dalam penanggalan Ibraninya di tanggal 11 Hesvan 5786. Mari Bapak Ibu semua yang bergabung pada hari ini, saya mau mengajak Anda, persiapkan hati Anda, pikiran Anda seluruhnya. Saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, Anda menyaksikannya dengan fokus sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Timothy Parengkuan itu dapat memberkati setiap kita. Kita dapat menyimaknya, kita dapat merenungkannya kembali. Ketika nanti ibadah ini sudah selesai, ibadah online ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa memutar kembali ibadah online Sunday Word of Life hari ini. Tapi sebelum kita mulai, sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari kita bawa hati kita untuk kita dapat menerima kebenaran firman pewahyuan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Timothy Parengkuan. Mari kita berdoa. Ya Aba, terpujilah namamu Baruata Hashem Adonai Beshem Yeshua Mashiach. Diberkatilah namamu di dalam nama Yeshua Mashiach. Dikuduskanlah engkau ya Aba. Kuduslah namamu. Diberkatilah engkau karena kebaikanmu, karena kasih setiamu yang telah membawa kami di musim ini. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaanmu yang telah engkau sediakan di waktu yang lalu dan juga pada musim ini, termasuk di hari ini. Kau akan menyertai kami kembali. Dan biarlah pesan yang nanti akan disampaikan, karena di dalam tahun ini ada pesan yang spesifik yang kau mau nyatakan atas kami. Biar pesan itu dapat kami tangkap. Ruach Kodes, bekerjalah atas setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu, perkataan-Mu, pesan-Mu, pesan perjanjian itu dapat kami terima pada pagi ini. Terima kasih ya Aba, di dalam nama Yeshua Mashiach. Amin. I said, you as a seal upon my heart, as a seal upon my arm. There is love that is as strong as death, jealousy demanding as a grave, and many waters cannot quench this love. I said, you as a seal upon my heart, as a seal upon my arm. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. Won't relent until you have it all. My heart is yours. Won't relent. Won't relent until you have it all. My heart is yours. Won't relent. Won't relent until you have it all. My heart is yours.
seal upon my heart, as a seal upon my heart. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. Won't relent until you have it all. My heart is yours. Won't relent until you have it all. My heart is yours. Won't relent. Won't relent until you have it all. My heart is yours. I won't relent till won't relent until you have it all. My heart is yours. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me, until you and I are one. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me, until you and I are one. Oh, you and I are one. You and I are one, oh Lord. You and I are one. You and I are one, oh Lord. Oh, kami mau menjadi satu dengan Engkau. Hatiku di dalam hatimu, pikiranku mau ada di dalam pikiranmu. Mau bersepakat dengan Engkau, Tuhan. Ku mau menyatu dengan Engkau, hati dengan hati. Oh, aku mau Kau selalu bersamaku. Oh, tidak mau terlepas darimu. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Melekat dengan Engkau, Tuhan. Oh, be with you, Lord. Your presence, Lord. Presence, Lord. Your presence, Lord. I did not know. I did not know, Tuhan. Oh.
of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me, until you and I. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me, until you and I are one. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. Wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna sing at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. Look right at you. I wanna sing right. Come on. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. Aku mau hadiratmu, hadiratmu Tuhan selalu bersamaku. Oh, ku rindu memandang wajahmu, nikmati hadiratmu, berjalan bersamamu selalu. Oh, ku mau Tuhan, namamu menjadi nama yang harum, dipermuliakanlah namamu, nama di atas segala nama. Oh, nama di atas segala nama, itulah namamu. Rindu Tuhan, aku rindu kehadiran-Mu, aku rindu berjalan bersama dengan Engkau. Inilah rinduku dan doaku kepadamu. Oh, biar namamu dipermuliakan, biar banyak orang mengerti dan memahami bahwa Engkaulah Tuhan perjanjian bagi kami. Kalau kami sudah berkumpul kembali pada pagi hari ini, kami mau kebenaran-Mu terus Kau singkapkan kepada kami. Terima kasih Abba, terima kasih Roh Kudus, berbicaralah. Jadi saluran pesan daripada-Mu dan juga menjadi kesaksian di hadapan banyak orang bahwa Engkaulah perjanjian. Nah, aku mau masuk dalam perjanjian bersama dengan Engkau supaya namamu menjadi nama yang harum. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Dalam nama di atas segala nama Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dimanapun Anda berada. Welcome, selamat bergabung dalam acara
Sunday Word of Life kita semua. Ada begitu banyak channel-channel yang live bersamaan pada waktu ini. Tapi kalau Bapak Ibu langsung connect dengan channel ini, saya yakin bahwa Anda adalah orang-orang yang terus mau terhubung di dalam pesan-pesan yang Tuhan bagikan kepada kita semua. Dan sesuai sekali lagi dengan bagian yang Tuhan percayakan kepada saya, memberitakan tentang perjanjian Tuhan, agenda Tuhan, dan orang-orang yang dipanggil. Ya, itulah bagian yang saya harus sampaikan kepada Anda tentang timeline, itu agenda Tuhan ya, di dalam waktu yang Dia tetapkan. Kemudian tentang orang-orang yang dipanggil. Nah, selama beberapa hari ini ya Bapak Ibu ya, Anda yang bergabung bersama kami ya, tentu juga sepakat bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang luar biasa. Kita sekali lagi saya selalu katakan, baik di acara minggu ataupun acara-acara lain, bahwa kita terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani. Dan tahun-tahun Ibrani seperti yang selalu saya sampaikan, itu punya pesan yang berkesinambungan, tidak pernah putus ya. Dari tahun ke tahun pesan itu semakin lama semakin dalam. Dan semakin dalamnya pesan itu, saya mau sampaikan Bapak Ibu juga semakin dalam perasaan Tuhan terhadap kita semua. Tahun yang lalu di dalam tahun 1 tahun lamanya kita dapat menerima pesan tentang kasih karunia dalam segala aspek. Tuhan membawa kita 1 tahun untuk mengerti tentang kasih karunia. Luar biasa kalau Bapak Ibu ikuti dari tahun-tahun yang lalu ya, dalam setiap tahun itu ada pesannya. Maka tahun lalu kita sudah belajar mengerti tentang kasih karunia yang adalah pemberian dari Dia sendiri, bukan kekuatan kita tapi pemberian dari Dia. Bagi saya, apa yang saya pelajari di dalam tahun kasih karunia, saya menyadari bahwa bukan kuat dan gagah manusia, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita hebat, kita pintar, bukan karena kita pelayanan, bukan karena itu, tetapi semata-mata diingatkan 1 tahun. It's all about the grace. Kasih karunia lah yang membawa bangsa Israel akhirnya berjalan. Itu kasih karunia itu adalah manifestasi dari apa yang kita mau kupas pada tahun ini, yaitu tentang perjanjian. Jadi saudara, ketika saudara ikuti terus, kita ada di dalam tahun Pevav yang sangat kuat berbicara tentang perjanjian itu sendiri. Dan perjanjian ini penting untuk kita pahami, karena di tahun perjanjian ini banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau singkapkan buat kita semua. Hal-hal yang dahsyat yang kemudian singkapkan, supaya lewat perjanjian yang dibukakan, maka ada satu realita yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, seperti yang Bapak Ibu mungkin juga ikut di dalam acara-acara kami, khususnya di live streaming pagi ya. Di live streaming pagi saya bagikan juga diantaranya pada hari Rabu, bagaimana dengan ilustrasi bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Semua paket mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu adalah paket di mana pertama-tama Tuhan adakan perjanjian dengan bapa leluhur mereka. Bapa leluhur mereka itulah Abraham. Tuhan mengadakan Abraham. Ya, Anda ingat cerita itu, pada waktu itu Abraham dibawa keluar dari Ur Kasdim. Dia pun harus terpisah dari keluarganya, dari familinya, dari lingkungannya untuk sebuah perjanjian. Nah, sekarang tahun ini topiknya adalah perjanjian. Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyampaikan pesannya kepada Abraham pun harus keluar loh. Di dalam Kejadian, kita lihat di dalam kitab Kejadian bagaimana pada waktu Tuhan memanggil Abraham. Wah, ini kayaknya mesti tambah slide yang harus saya buka. Bagaimana pada waktu Tuhan, panggilan Tuhan kepada Abraham sesuai dengan kitab Kejadian ya. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham itu, maka dia harus keluar ya, dia harus keluar dari tanahnya untuk sebuah perjanjian yang dia mau buat. Ya, untuk sebuah perjanjian yang dia mau buat, maka dia harus keluar. Dia harus keluar dari tanahnya. Dia tidak boleh terganggu dengan keluarganya. Dia tidak boleh terganggu dengan apapun yang ada di dalam kehidupannya.
Tetapi Tuhan memanggil dia dan dimintanya lah Abraham itu keluar. Dari situ Tuhan mulai mengadakan perjanjian. Setelah Abraham terpisah dari keluarganya, setelah Abraham terpisah dari lingkungannya, di situ Tuhan mulai mengadakan perjanjian dengan dia. Mahalnya sebuah perjanjian perlu kita ketahui berhubungan dengan tahun perjanjian itu sendiri ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, kalau kita perhatikan bagaimana perjanjian-perjanjian itu ada, maka Anda harus tahu bahwa ketika Tuhan mengadakan perjanjian, dia adakan perjanjian pertama-tama dengan Nuh diadakan perjanjian. Kemudian dengan Nuh diadakan perjanjian, ini dia dalam Kejadian 9:9. Tapi dengan Abraham Tuhan juga adakan perjanjian. Nah, iya fokusnya di sini nih. Karena waktu dengan Nuh sebagai pembuktian bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi. Karena Nuh ada di situ, maka Tuhan pakai tanda pelangi di sana. Tapi ini kepada Abraham ini. Ya, waktu Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham, inilah perjanjian yang sampai hari ini bangsa Israel itu ada. Dan ternyata perjanjian ini penting untuk kita pahami bersama-sama, supaya kita bisa juga ada di dalam apa yang menjadi rancangan dari Tuhan untuk kita semua. Ya, di dalam rancangan Tuhan ini benar-benar dahsyat ya. Ada hal-hal yang harus kita pahami, yang harus kita tangkap tentang perjanjian ini. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham punya pengalaman supranatural ya. Di dalam pengalaman Abraham dengan Tuhan secara supranatural itu, ini yang menarik ya. Ini yang menarik untuk kita lihat bersama-sama waktu itu ya. Kemudian Tuhan mulai memperlihatkan kepada Abraham bagaimana nantinya keturunan yang akan menjadi keturunan dari perjanjian yang diadakan. Saya mau perlihatkan ini kepada Anda semua, bagaimana keturunan Abraham ini menjadi satu keturunan yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam Kejadian 15 ya. Setelah dia keluar dari keluarganya, dia berpisah dari teman-temannya, maka di situ Tuhan mulai mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 17 dan Kejadian 15 ayat 18, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Nah, ini pembahasan ini memang harus punya topik sendiri yang kita akan kupas lebih jauh, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Abraham itu ya. Dan pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepadamulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Jadi kalau lihat secara peta itu luas sekali ya, luas sekali. Itu tanah janji yang diberikan kepada keturunan Abraham. Situ Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham supaya keturunannya pada akhirnya bisa sampai. Dan kemudian dia bilang begini dalam Kejadian 17. Ketika Abraham telah menerima visi atau penglihatan tentang potongan-potongan daging dan Tuhan mulai mengadakan perjanjian, nama Abraham pun dirubah. Anda bisa lihat sebuah proses untuk perjanjian itu diadakan. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6 dari Kejadian 17, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dan ini pun pemahaman yang dalam yang bisa kita buka lagi. Hari ini saya harus berbicara tentang perjanjian. Kenapa? Karena tahun Ibrani 86, angka 6 itu simbolnya paku. Kalau angka 86 simbolnya paku, maka itu berbicara tentang manusia
dan perjanjian. Jadi kalau kita lihat ya, coba saya ambil slide saya yang dimana di situ saya bagi tentang, atau saya tampilkan tentang sebuah perjanjian. Bisa kelihatan nggak? Nah ini simbolnya paku. Nah tentu paku itu akhirnya melambangkan salib. Jadi angka 6 itu berbicara tentang perjanjian yang tentunya bernubuat akan paku kayu salib. Karena simbol dari angka 6 yang adalah Vav, simbolnya adalah paku ini. Dan kita semua tahu pada waktu Yesus atau Yeshua naik di kayu salib, dia dipaku di atas tiang kayu salib. Dan itu pun ada di dalam surat Yesaya tentang bagaimana Yesus harus naik di atas kayu salib. Dan dia dipaku. Dan paku ini sebuah perjanjian yang Tuhan adakan dengan ciptaan yang namanya manusia. Pada waktu dia mengadakan perjanjian dengan bumi, di mana tidak akan ada banjir lagi, hanya dengan tanda pelangi. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Abram untuk janji keturunan, maka perjanjian yang dinyatakan itu sebagai perjanjian yang berbicara tentang keturunan. Waktu Tuhan adakan perjanjian dengan Nuh itu dengan bumi, tapi waktu Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham itu ada hubungannya dengan keturunan. Makanya tadi kita baca di ayat sebelumnya dikatakan bahwa keturunanmu akan merupakan keturunan yang luar biasa. Keturunanmu, dari keturunanmu dikatakan akan lahir bangsa-bangsa. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Ada janji tentang keturunan yang akan terjadi di dalam kehidupan Abraham. Keturunanmu akan berasal raja-raja. Kemudian kita lihat lagi dalam Kejadian 17 ayat 7 dan Kejadian 17 ayat 9. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu. Jadi perjanjian yang ini adalah perjanjian yang hubungannya dengan keturunan, generation. Tapi perjanjian yang dibuat dengan Nuh itu hubungannya dengan bumi, tidak akan dimusnahkan lagi. Tetapi perjanjian inilah perjanjian di mana pada akhirnya bangsa Israel itu ada. Nah, perjanjian, lambang perjanjian tadi saya katakan simbol dari perjanjian itu huruf ke-6 Ibrani itu bentuknya kayak paku. Vav kayak paku. Dan itu ada hubungannya dengan keturunan. Dan tentu itu adalah nubuatan yang berbicara tentang kedatangan perjanjian baru yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Tapi kita harus lihat bagaimana perjanjian itu dibuat untuk manusia, ya. Pada waktu perjanjian itu dibuat untuk manusia, Abram harus keluar dari perbudakan. Perbudakan maksudnya Abram harus keluar dari lingkungan dia yang lama. Dia harus keluar dari sanak saudaranya, dia harus keluar dari keluarganya, dia harus keluar dari kekuatan lingkungannya, sampai betul-betul terakhir ya. Dia harus keluar lagi dari keponakannya, dia harus keluar supaya betul-betul sendirian. Setelah Abram terpisah dari semua masa lalu dia, ya. Setelah Abram terpisah dari semua yang ada hubungannya dengan masa lalu, semuanya, baru Tuhan mulai mengadakan perjanjian. Dan ketika Tuhan mulai mengadakan perjanjian, kemudian namanya pun harus baru. Bukan nama Abram itu jelek, tapi ini ada hubungannya dengan keturunan yang akan dimeteraikan. Jadi nama Abram pun harus diubah menjadi Abraham. Abram diubah menjadi Abraham. Nah, waktu Abram menjadi Abraham, maka Tuhan berkata begini, lewat perjanjianku ini kamu mendapatkan perkenanan, kamu mendapatkan favor. Karena Abraham ada hei di tengahnya, huruf Ibrani kelima hei. Tuhan berkata, maka ketika aku memeteraikan namamu dengan perkenananku, maka keturunanmu akan dikatakan berasal daripadamu adalah
raja-raja. Ini gak main-main. Tuhan bernubuat jauh sekali. Jauh sekali. Bahwa keturunan Abraham nanti akan banyak raja-raja yang bangkit. Sekarang ya kita lihat di Timur Tengah tuh raja-raja semua ya. Tuhan bernubuat bahwa ketika perjanjian ini dibuat, kamu akan lihat keturunanmu bukan keturunan budak, tapi bangsawan. Keturunanmu bukan budak lagi, bukan budak sebutannya, tapi bangsawan. Karena daripada keturunanmu akan bangkit raja-raja. Nah, itu adalah janji untuk keturunan. Bahkan bukan hanya keturunan pula. Dia janji supaya apa yang menjadi janjinya dengan Abraham ini tentang wilayah pun sudah ada. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Jadi waktu itu Abraham sudah ada sebenarnya di tanah janji. Abraham sudah ada di wilayah Kanaan pada waktu itu kalau Anda baca dalam Alkitab. Abraham sudah ada di situ, kemudian Tuhan ngomong akan ada perjanjian. Sehingga kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Di mana Abraham sudah berada di situ. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Oh, jadi besar itu wilayahnya. Tuhan sudah buat janji dengan Abraham. Ya. Kemudian nah itu digenapi. Sekarang makanya bangsa Israel sangat kuat dengan wilayahnya. Kenapa? Perjanjian Tuhan. Jadi the covenant of Elohim, perjanjian Elohim Tuhan pencipta dengan Abraham sampai hari ini. Itu gak bisa digugat, gak bisa dikutak-katik gitu. Ya saya harus kata gak bisa diperebutkan, tidak bisa. Bahkan ada satu ayat lagi, tidak bisa dibagi-bagi sebab Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi telah memberikan itu kepada Bani Israel. Kalau dalam bahasa Arab, Bani Israel. Kepada orang Israel tempat itu diberi. Kenapa? Ada perjanjiannya di situ. Ada perjanjian yang Tuhan buat. Kemudian Tuhan bilang begini kepada Abraham. Abraham, bagianmu kamu harus pegang sekarang perjanjian. Kamu harus pegang perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Tapi dari pihakmu. Dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku. Artinya apa saudara? Kalau ini juga disebut tahun Pevav, tahun perjanjian, maka pemahaman tahun Ibrani 86 tentang perjanjian, maka Tuhan mengingatkan kita kembali kepada bagaimana dia mengadakan perjanjian kepada Abraham. Karena itu ada hubungannya dengan keturunan. Perhatikan baik-baik, itu ada hubungannya dengan keturunan. Dan itu juga ternyata ada hubungannya dengan identitas yang akan dimiliki oleh keturunan Abraham, yaitu identitasnya raja-raja. Dan ini secara natural itu pun terjadi. Keturunan Abraham itu raja-raja, Timur Tengah itu semua keturunan Abraham. Raja-raja adanya. Tapi secara rohani bagaimana? Secara rohani juga pesan sama. Kalau sekarang kalau kita lihat di Timur Tengah itu raja-raja, semua keturunan Abraham tergenapi itu. Lalu bagaimana secara rohani? Secara rohani juga demikian loh. Kalau kita mengerti tentang perjanjian, maka identitas yang akan tercetak atas kehidupan kita, bangsawan. Para bangsawan akan muncul oleh karena perjanjian. Iya, para bangsawan akan muncul oleh karena perjanjian. Nah, Abraham diminta untuk berpegang pada perjanjian itu. Kamu harus pegang perjanjian itu. Kamu pegang perjanjian itu. Supaya keturunanmu merupakan keturunan bangsawan. Supaya keturunanmu adalah keturunan bangsawan. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang mengadakan perjanjian, tapi Abraham yang harus berpegang perjanjian itu. Sekarang manifestasi rohaninya di mana? Kalau kita lihat pesan 5786 berbicara tentang kekuatan dari sebuah perjanjian. Tuhan yang sudah membuat perjanjian sama. Yeshua HaMashiach, dia yang sudah buat perjanjian. Karena dia adalah manifestasi dari perjanjian baru yang sudah dibuat. Yeremia, Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia tentang perjanjian baru yang akan datang. Dan perjanjian baru itu digenapi di dalam Yeshua. Ya, jadi secara jasmani
ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, keturunan mereka raja-raja. Tapi dari pihak Abraham harus pegang. Tuhan yang mengadakan perjanjian, tapi Abraham memegang perjanjian. Sekarang secara rohani, Tuhan juga mengadakan perjanjian, tapi bagian kita harus pegang perjanjian. Yeshua HaMasiah sudah naik di kayu salib, dipaku. Dan karena paku itu gambaran perjanjian, maka sama penggenapannya ketika Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa ketika dia diadakan perjanjian, maka kehadiran Yeshua pun sebagai bukti dari perjanjian yang dia buat. Ya, kalau saya mau tampilkan inilah manifestasi dari perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan. Inilah perjanjian yang sudah dibuat oleh tanda perjanjian itu. Gambarnya gini. Yeshua sebagai tanda atau Yeshua sebagai perjanjian. Dia dari pihak Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian. Yeshua naik di kayu salib, itu berbicara tentang Vav. Yeshua is the man of Vav. Yeshua adalah manusia perjanjian. Dia dari pihak Tuhan. Dia mengadakan perjanjian di dalam anaknya Yeshua HaMasiah. Bagian kita sama seperti bagiannya Abraham. Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan penglihatan yang tadi ya. Bagaimana Abraham itu melihat potongan-potongan daging itu penglihatannya. Dari pihak Tuhan perjanjian itu digenapi. Tapi dari pihak Abraham harus pegang. Dari pihak Tuhan Yeshua HaMasiah telah menjadi perjanjian. Tapi dari pihak kita klosannya sama. Tuhan minta juga kita pegang perjanjian itu. Nah, bagaimanakah memegang perjanjian itu? Karena tahun perjanjian ini banyak hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Sebab kalau kita lihat bukti dari penggenapan perjanjian Elohim dengan Abraham, kita lihat buktinya. Bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah janji. Tuhan kan berbicara kepada Abraham, keturunanmu akan muncul raja-raja. Di mana munculnya raja-raja? Pada waktu perjanjian Tuhan dibuat, maka muncul orang-orang, yaitu bangsawan-bangsawan itu muncul. Nah, waktu bangsa Israel menerima pesan, waktu Abraham menerima pesan, lihatlah bangsa Israel. Tadinya mereka budak, status mereka tadinya budak. Lalu mereka keluar dari perbudakan di dalam perjalanan padang gurun sampai ke tanah janji. Itu satu paket besar, saudara. Manifestasi dari perjanjian pertama-tama adalah penebusan. Manifestasi dari perjanjian adalah penebusan. Penebusan itu kita ditebus, kita tidak layak lagi disebut budak. Sama seperti Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan, itulah penebusan. Penebusan yang diadakan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Demikian juga kita pada waktu kita menerima Yeshua, maka kita menerima perjanjian baru. Dan manifestasi dari perjanjian baru Yeshua, penebusannya. Penebusannya melepaskan kita dari belenggu dosa, melepaskan kita dari upah dosa yang adalah maut. Kita berhak untuk hidup lewat penebusan yang berasal dari perjanjian. Anda harus tahu loh, lewat penebusan yang diadakan dari perjanjian, maka Tuhan memberikan kita hak. Nah, Tuhan memberikan kita hak untuk dipulihkan, hak untuk sembuh, hak untuk hidup sehat, hak untuk berbahagia. Tuhan memberikan kita hak, dan hak itu oleh karena Tuhan yang buat perjanjiannya. Kita diberikan the right to receive, hak untuk menerima bagian kita. Karena status kita bukan lagi budak, tapi kita diberikan hak untuk menerima bagian. Nah, ini sebuah perjalanan tentunya ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun mereka menerima Torah, mereka menerima kebenaran. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa mereka bukan lagi budak, ada identitas yang akan mereka capai. Identitas itu mereka capai pada waktu mereka masuk ke tanah janji. Disitulah identitas Israel itu ada. Tapi yang luar biasa yang menarik di sini adalah pada waktu bagian Tuhan mengadakan perjanjian, dari pihakmu engkau harus memegang
Bagaimana caranya Abraham memegang perjanjian? Ini dia nih yang saya mau tampilkan di sini, yaitu lewat sunat. Waduh. Kejadian 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Nah, bagaimana cara memegangnya? Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat sebagai satu tanda bahwa perjanjian Tuhan ada pada Abraham. Sehingga Tuhan juga ngomong, maka keturunanmu juga ketika disunat untuk mereka ingat bahwa perjanjian itu mahal harganya. Bapak ibu saudara, di zaman itu belum ada anestesi, belum ada. Jadi ketika seorang disunat itu sakit, mereka harus, orang-orang yang disunat itu harus beberapa hari. Jadi istilah sunat nih, Anda harus tahu itu artinya perjanjian. Jadi orang yang disunat adalah orang yang mengikatkan dirinya dengan Elohim, Tuhannya Abraham. Orang-orang yang disunat pada waktu itu yang Tuhan bilang, Abraham, setiap laki-laki kamu disunat sebagai tanda bahwa kamu mau memegang perjanjian Tuhan. Jadi begitulah metode bagaimana Tuhan memperkenalkan perjanjiannya kepada Abraham. Ketika Abraham memegang perjanjian itu sebagai tanda bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, bahwa dia tidak bisa berjalan sembarangan dan semaunya. Sebab Tuhan mengadakan perjanjian, waktu kamu disunat kulit katanmu, kamu harus ingat, Tuhan membeli kamu, menebus kamu dengan perjanjian. Makanya akhirnya kita bisa lihat bagaimana Paulus juga bisa katakan, kamu adalah ciptaan baru, bukan milikmu, tapi kamu menjadi milik kepunyaan Dia. Ditebus menjadi milik Dia, dimeteraikan di dalam perjanjiannya. Nah, ketika kita memegang perjanjian itu, orang-orang yang memegang perjanjian adalah orang-orang yang tidak bisa lagi sembarangan. Tidak bisa sembarangan hidupnya, tapi harus melekat perjanjian Tuhan atas kehidupan pribadi. Kenapa pada waktu itu laki-laki yang diminta bersunat? Karena laki-laki itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk hidup dan keluarganya. Jadi laki-lakinya, para laki-laki pada waktu itu harus selalu ingat bahwa mereka dan keluarga mereka adalah keluarga yang diikat di dalam perjanjian. Sampai kepada anak-anak mereka juga harus. Itu adalah tanda perjanjian. Dan ketika mereka memegang perjanjian, mengingatnya, Tuhan juga mengingat mereka loh. Ketika Anda mengingat perjanjian Tuhan, ya sekarang mengingat perjanjiannya adalah mengingat korban Kristus. Karena Kristus itu adalah perjanjian baru. Jadi sekarang manifestasinya, sunat itu tidak lagi secara lahiriah, tapi sekarang berbicara jauh lebih dalam. Sunat itu sudah masuk sampai ke dalam hati sekarang. Ya. Sebab kenapa? Ya kita bilang bahwa di dalam hati itu banyak ya terjadi semua yang kita ingini, yang kita mau, yang kita rindukan. Semua itu ada di dalam hati. Makanya Paulus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 51 dia ngomong begini. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Jadi hati penting nih. Jadi bagian-bagian yang bisa masuk perjanjian ya bersarangnya di hati. Tapi kalau kita lihat di sini bagian-bagian yang bisa masuk ke dalam hati menjadi perjanjian, ada telinga juga, ada mata juga, ada ucapan juga gitu. Semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ucapkan, itu semua manifest, itu akan ya utamanya dari yang kita dengar dan kita lihat masuk ke dalam hati, kemudian kita ucapkan. Jadi apa yang keluar dari dalam hati manusia, tentu semua yang kita dengar dan kita lihat. Semua yang kita dengar dan kita lihat masuk dalam hati, diolah dalam pikiran, maka disebut lewat mulut.
Semua adalah manifestasi dari perjanjian. Jadi pada waktu Tuhan ngomong sama Abraham, kamu harus pegang perjanjian. Simbolnya adalah sunat. Supaya ya kamu rasa sakit berapa hari, supaya kamu selalu ingat akan perjanjian Tuhan. Sekarang sunat yang sekarang, Yeshua sudah menjadi perjanjian baru. Sama pesannya, orang-orang yang menerima Yeshua, menerima perjanjian baru, harus punya kehidupan yang bersunat. Dimulai dari mana? Nih, ini bagian-bagian yang harus disunat. Gak boleh lagi masuk hal lain. Karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat masuk ke dalam, lalu masuk dalam hati, diolah dalam pikiran, terucap itu menjadi perjanjian. Apalagi di tahun perjanjian, P-Vav. Nanti apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, masuk dalam hati, masuk dalam pikiran, terucap. Dan kalau sudah terucap, masuk dalam tindakan, maka semua apa yang dilakukan oleh manusia pada akhirnya dari apa yang kamu sepakati di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Abraham lewat waktu kamu disunat, supaya kamu ingat senantiasa. Tapi zaman sekarang termasuk ya mulai dari Kisah Rasul 7 ayat 51 itu dikatakan bahwa sekarang sunat sekarang bukan secara fisik ya, tapi harus di sini. Dan ya ini bagian-bagian ini yang seringkali tidak mengalami sunat. Manusia dengar apa saja, tidak ada filternya. Ya, tidak ada filternya. Masuk semuanya, melihat semuanya, masuk dalam hati, naik ke dalam pikiran, akhirnya terucap dalam perkataan, dan juga akhirnya dalam tindak tanduk. Itu satu sikap yang tanpa kita sadari adalah sikap dari sebuah perjanjian. Hidup kita ternyata itu semua adalah kesepakatan. Kesepakatan itu mulai dari mana? Dari sini dong. Dari sini. Begitu Anda bangun, Anda bisa pilih mau minum kopi atau minum teh. Semua hati kepingin minum kopi, pikiran berpikir ketika kita minum kopi segar rasanya, akhirnya kita ambil tindakan, kita minum kopi. Bayangkan ada seorang ngomong sama saya begini, aneh juga ya, saya itu kalau nggak minum kopi sakit kepala. Ya saya bilang bingung juga kok bisa begitu ya. Ya mungkin karena kafein kali mempengaruhi otak sehingga ada kecanduan di dalamnya. Tapi ternyata kalau kita betul-betul mengerti, nggak ada satupun kafein dapat mengendalikan manusia selama hatimu, pikiranmu tidak bersepakat dengan hal itu. Anda minum kopi dan jadi semuanya itu bisa menjadi sebuah perjanjian dalam kehidupan manusia. Apalagi kesepakatan-kesepakatan yang menimbulkan dosa. Apalagi kesepakatan-kesepakatan yang tidak berkenan dengan kebenaran. Wah, udah bertolak belakang. Bukannya kita sepakat dengan perjanjian Tuhan, tapi malah kita bersepakat dengan perbuatan dosa. Akhirnya Paulus ngomong ini tentang sunat. Ini soal sunat dibahas kuat dalam kehidupan jemaat mula-mula. Roma 2 ayat 29. Tapi orang Yahudi sejati, akhirnya Paulus ngomong begitu. Orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Hashem atau dari Bapa. Jadi kasus tentang hal-hal sunat ini juga seru di perjanjian baru. Ya karena beberapa orang-orang Yahudi berkata, itu orang-orang dari bangsa-bangsa lain, mereka kan harus disunat juga. Kan mereka dicangkokkan bersama dengan kami, jadi mereka juga harus disunat. Dan akhirnya Paulus jelaskan apa artinya sunat. Sunat adalah memegang perjanjian Tuhan. Sunat adalah bersepakat dengan ketetapan. Sunat adalah satu ketetapan, satu keputusan untuk berjalan bersama dengan Elohim. Sunat adalah sepakat dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi orang Yahudi menerjemahkan sunat itu jadinya secara lahiriah, secara hurufiah. Padahal pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, memang sunat secara lahiriah. Tapi the meaning, artinya adalah ketetapan untuk memegang. Kamu pegangnya perjanjian, tandanya apa? Tubuhnya. Ya, harus bagian dalam tubuh laki-laki itu harus disunat. Itu sebagai satu tanda. Tapi orang Yahudi menerjemahkan itu secara lahiriah. Maka terjadi ya sesuatu yang heboh karena bangsa-bangsa lain mereka kok menerima Roh Kudus tapi belum disunat. Sementara orang Yahudi suatu kewajiban untuk disunat. Tapi bangsa-bangsa lain kok
belum bersunat tapi sudah menerima Roh Kudus. Akhirnya Paulus harus memberitahukan esensi dari istilah sunat, yaitu covenant. Covenant, ya. Hamul, mul itu circumcise dalam bahasa Ibrani. Tapi yang dijelaskan oleh Paulus bukan hanya kata hamul atau dalam bahasa Ibrani mul atau sunat atau circumcise, tapi arti yang sesungguhnya. Bagaimana kamu sepakat dengan Tuhan? Dan hal ini penting untuk kita pahami. Kita mungkin menyebut diri kita anak Tuhan, tapi apakah kita sepakat dengan ketetapannya? Kita mungkin pergi ke gereja, kita mungkin datang dalam ibadah, kita pun ikut mendengarkan firman, atau bahkan kita pun ikut berkhotbah. Tapi persoalannya bukan itu semua, bukan tampilan-tampilan lahiriah, tapi yang tidak kelihatan. Kan dikatakan orang Yahudi sejati ialah yang keyahudiannya tidak nampak. Maksudnya apa sih? Perjanjiannya ada di dalam hatinya. Jadi berbicara sunat hati pun sebenarnya sudah disampaikan kok di dalam perjanjian lama. Mari saya tunjukkan ya bagaimana istilah sunat itu sudah disampaikan. Kita harus lihat ini. Ini di dalam zamannya Musa, Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu, janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Itu zamannya Musa. Udah ngomong sunat hati. Udah ngomong tuh. Nah, apalagi di dalam jemaat mula-mula, tentu saja fokus dari Paulus itu sunat hati. Karena Paulus menangkap esensi dari sunat, esensi dari hamul itu adalah hati. Abraham memang harus melakukan itu secara lahiriah. Laki-laki Yahudi harus punya tanda sunat itu. Tapi itu bukan tanda masuk satu agama, bukan tanda masuk satu kepercayaan, tapi itu semata-mata tanda yang berbicara tentang perjanjian yang harus kamu sepakati. Paulus bilang kamu disunat tapi kamu tidak tahu kesepakatannya. Kamu bersunat tapi kamu tidak tahu ketetapan-ketetapannya, percuma. Nah, sekarang bagi kita yang hidup di hari-hari ini, yang Tuhan mau sampaikan khususnya di 5786 ini, vav, perjanjian. Jadi perjanjian yang Tuhan sudah buat di kayu salib, bagian kita gimana? Pegangnya seperti apa? Value-nya seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi di dalam Roma 2, yang sudah juga dikatakan dalam Ulangan 10 ayat 16, sunatlah hatimu. Wow. Kenapa? Amsal juga ngomong, di dalam hati banyak setiap keinginan-keinginan, banyak sekali setiap keputusan-keputusan di dalam hati. Dan Tuhan mau ngomong buat kita di tahun sekarang ini, ada begitu banyak mungkin keinginan-keinginan dalam hati. Pengaruh-pengaruh dari apa yang kamu dengar, pengaruh dapat dari apa yang kamu lihat, apa kata orang dan apa yang kamu lihat. Sekarang pertanyaannya, bisa gak kamu saring dari apa yang kamu dengar? Bisa gak kamu saring dari apa yang kamu lihat? Supaya apa yang masuk dalam hati hanyalah perkataan Tuhan, rencana Tuhan. Atau kamu masih mendengar, atau masih mungkin bekas-bekas manusia lamanya. Jadi yang namanya bekas-bekas manusia lama tidak mungkin mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Abraham saja harus keluar dari manusia lamanya. Abraham harus berpisah dari keluarganya. Dia harus berpisah dari lingkungannya. Dia harus berpisah dari andai tolan sanak familinya. Untuk Abraham menerima perjanjian. Nggak mungkin kita dengan manusia lama lalu kita mau bersepakat. Kita harus betul-betul punya kesadaran bahwa aku mau bersepakat dengan Tuhan dengan pertama-tama supaya perjanjian Tuhan itu diadakan. Aku buang semua apapun yang bertentangan. Kemudian aku mulai meteraikan, aku mau hatiku mengalami sunat. Apa itu sunat? Pemisahan, pemotongan, potongan daging, pemisahan dari hal-hal yang sudah biasa. Kalau kita belum masuk sampai kepada pemahaman itu, di mana sebenarnya secara profetik 5786 ini adalah tahun oleh karena perjanjian Tuhan akan menyatakan isi hatinya. Ada satu ayat lain lagi yang saya mau sampaikan lagi, Yeremia 4 ayat 4. Coba kita lihat Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Bukankah orang Yehuda dan penduduk Yerusalem itu ada orang sudah bersunat secara lahiriah? Nabi Yeremia pun sudah ngomong soal sunat hati. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Saya renungkan dalam-dalam, kok dalam hati ada kulit katan, apa artinya ya?
Sudah tahu nggak istilah kedokteran kulit khatan yang ada dalam hatimu itu menjadi apa? Fatty liver. Waduh. Tahu nggak fatty liver itu Pak? Lemak-lemak yang membungkus hati. Apa itu lemak? Kenikmatan dunia yang membungkus hatimu. Itulah kulit khatan yang harus disunat. Kita harus disunat dari keinginan-keinginan dunia. Itu menjadi istilah kedokterannya fatty liver. Fatty liver itu hati yang sudah dipenuhi, dibungkus oleh lemak-lemak. Bagaimana? Karena ada hal-hal yang sia-sia, ada makanan-makanan yang sia-sia masuk sehingga membungkus hatimu. Waktu saya diberikan pengertian itu oleh Roh Kudus. Oh, fatty liver artinya hati yang sudah dibungkus oleh lemak-lemak. Yeremia 4 ayat 4. Jauhkanlah kulit khatan hatimu. Kulit khatan itu yang membungkus. Jadi itu artinya juga apa? Hal-hal yang duniawi, kesenangan dunia, dikupas, dikerat, dibongkar, dibuang. Di tahun 5786 ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau beri. Tapi maukah Anda keinginanmu, keduniawianmu yang bisa membawa kau jauh dari Tuhan, semua gaya hidup, pendapat-pendapat dunia yang kamu tampung, bekas-bekas hal-hal yang lama yang masih melekat dalam hatimu, yang menjadi lemak-lemak yang mengelilingi kamu, nggak bagus itu. Ya, itu harus dibuang. Orang-orang kesehatan bilang fatty liver, hati yang dibungkus dengan lemak-lemak itu nggak baik. Secara rohani juga, hati yang dibungkus oleh keinginan-keinginan duniawi itu juga nggak bagus. Itu ya sekali lagi saya katakan tidak bagus. Jadi 5786 Tuhan mau. Sekarang hati kita 5786. Mau gak kita dibuang hal-hal yang lama? Ego mungkin. Ego. Kesombongan mungkin. Atau kebanggaan, kenikmatan duniawi. Mau gak kita lepaskan? Kita hanya mau hidup yang menyenangkan. Wih. Ya ini hanya orang-orang yang memang punya hati untuk Tuhan. Hanya orang-orang yang berkata, come be the fire, come be the flame. I want to become one until you and I are one. Sampai hatimu dan hatiku menjadi satu. Satu pesan yang harus kita pahami bersama-sama supaya hidup kita menjadi contoh. Setelah itu kita akan mengalami. Satu ayat terakhir ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan bersaksi tentang sikap dari Abraham yang memegang perjanjian. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir itu karena ketaatan Abraham. Ini dikatakan begini. Ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Aduh keren. Hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan Jadi ini nenek moyang yang mana? Abraham pastinya. Jadi kalau kita pakai hanya oleh Abraham yang adalah nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Karena Abraham memegang perjanjian. Saya mau kasih tahu sama Anda. Sehingga dikatakan, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah. Yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kalau kita memegang perjanjian, orang-orang di lingkunganmu itu adalah bangsa pilihan. Kalau saudara mau Tuhan terpikat oleh saudara, hiduplah di dalam perjanjian. Sebab pernyataan Ulangan 10 ayat 15 bisa berlaku juga buat kita. Tetapi hanya oleh engkau yang memelihara perjanjian, hati Tuhan terpikat. Saya lagi gini, Tuhan, aku mau kalau engkau terpikat olehku, maka orang-orang bersamaku yang ada di komunitas ini, mereka disebut bangsa pilihan. Aduh, itulah orang-orang garis depan ya. Orang-orang garis depan itu Tuhan bilang, if you remain in me, kalau kamu tinggal dalam perjanjian, maka seluruh keluargamu itu disebut bangsa pilihan sampai sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, pesan ini di tahun Ibrani Pevav tentang covenant. Sudahkah engkau mengerti arti sebuah perjanjian?
Maukah Anda meresponi perjanjian yang Dia sudah buat? Maukah seperti Tuhan berbicara kepada Abraham, dari pihakmu kamu pegang. Harus ada bukti. Itu sunat, bukan lagi sunat lahiriah, tapi sunat hati. Ketika Anda memegang perjanjian ini, sunat hatimu, jaga telinga dan matamu, maka Tuhan akan terpikat kepadamu. Begitu Tuhan terpikat atasmu, kamu menjadi harta kesayangan. Ketika kita menjadi harta kesayangan, apapun yang kita rindukan, Tuhan berikan. Saya tahu tahun perjanjian ini menjadi tahun pembuktian dari perjanjian. Saya sangat berbahagia. Saya bilang, Tuhan, tidak bisa ada kemusnahan di pihak kami. Sebab di mana ada perjanjian, ada pembelaanmu, ada kemenangan yang kau beri. Di dalam setiap langkah kami, kemenangan itu selalu akan ada. Sebab Tuhan hanya melihat perjanjian Dia. Ketika Tuhan melihat kita, sudah tahu gak apa yang dilihat Tuhan atas kita? Dia akan melihat perjanjiannya ada gak pada kita. Jadi ketika Tuhan melihat Abraham, Dia harus melihat perjanjiannya di dalam materai sunat lahiriah. Tapi sekarang Tuhan bilang ketika Dia melihat kita, adakah Dia melihat perjanjiannya tergurat di dalam hatimu? Itulah perjanjian sunat. Jadi bangsa Israel sudah diberitahu, bapa leluhur mereka, nenek moyang mereka, itu hati Tuhan terpikat. Kemudian bangsa Israel sampai kepada zamannya Yeremia diingatkan lagi, biarlah hatimu ada covenant di dalamnya. Ini penting. Oke saudara, demikian perenungan pada pagi hari ini. Saya rindu supaya setiap saudara di tahun ini adalah tahun perjanjian, tahun di mana kita akan menikmati manifestasi. Sebab perjanjian itu besar loh. Itu perjanjian itu kuasa yang paling tinggi dari semuanya. Bangsa Israel keluar masuk ke tanah janji. Ketika mereka masuk ke tanah janji, tidak ada yang bisa kutak-katik. Saya mau sampaikan pesan profetik ini. Kalau ada bangsa-bangsa lain coba kutak-katik apa yang Tuhan beri kepada bangsa Israel, mereka bukan berhadapan dengan bangsa Israel, tapi mereka berhadapan dengan Elohim yang memberikan janji kepada bangsa Israel. Tuhan yang akan berperang. Ini penting. Maka itu sebagai saya selalu minta Tuhan, ampunilah kalau adalah keputusan kami dari bangsa yang mungkin tidak mengerti, supaya tetap diberikan kesempatan supaya bangsa kami pun dapat menerima anugerah. Bapak ibu saudara, kalau kita mengerti tentang perjanjian dan kita pegang perjanjian itu sehingga Tuhan terpikat olehmu, maka Tuhan akan menggenapi bagiannya. Tidak ada tulah kematian, tidak ada tulah kegagalan, tidak ada. Tapi pembelaan Tuhan yang luar biasa ini akan Tuhan nyatakan. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi pembahasan tentang perjanjian ini. Ikuti terus setiap minggunya, sebab setiap minggu terus ada pengupasan, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita tangkap. Supaya kita yang hidup di hari-hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena sebelum kedatangan yang kedua kali, sudah dekat sekali. Tapi sebelum kedatangan yang kedua kali, Dia mau setiap Anda dan saya, kita semua mengalami satu realita pembelaan yang luar biasa oleh karena perjanjiannya. Haleluya saudara. Oke, demikian perenungan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari bersyukurlah kepada Dia. Angkatlah hatimu. Mari sama-sama terima janji dan berkat yang Tuhan berikan buat kita semua. Sesuai dengan apa yang dikatakan, berkat ini harus disampaikan pada bangsa Israel, yaitu bangsa yang memegang perjanjian, yang hidup dalam ketaatan Abraham dan berpegang kepada perjanjiannya. Maka disinilah berkat Tuhan dilimpahkan, termasuk untuk kita. Tuhan memberkati engkau dan kita semua, dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari engkau dan kita semua dengan wajahnya, dan memberi engkau dan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kepada kita semua, dan memberikan engkau dan kita semua damai sejahteranya. Haleluya. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to the Lord
gracious, the Lord turn His face toward you and give you peace. Yevarech Adonai, Yismerecha, Yair Adonai panav elecha, V'yimecha, Yosai Adonai panav elecha, V'yasem lecha shalom. Amen. Amen. Berkatilah engkau, hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, keluar masukmu dan pekerjaanmu, hari-harimu yang kau lalui di dalam shalomnya Dia. Haleluya. Amin, amin, dan amin. God bless you. Ya, demikianlah program ibadah online kita hari ini, Sunday Word of Life. Hari ini tanggal 2 November 2025 atau 11 Hesvan 5786. Kita memang perlu mengetahui kebenaran ini, kebenaran tentang perjanjian, karena ini menurut saya ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Dan itu bukan sebuah kebetulan kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Timothy bahwa kalau kita memegang perjanjian, maka semua janji Tuhan tentunya akan kita alami, sama seperti yang dialami oleh Abraham dan keturunannya, yaitu Israel. Oke, saya percaya Anda semua yang menyaksikan tayangan ini pasti diberkati. Jadi saya mau mengajak Anda untuk dapat memberikan responnya dengan memberikan taburan di rekening berikut ini. Dan bagi Anda yang sudah sering terhubung dengan kami, yang sering menghadiri ibadah kami secara onsite maupun juga mengikuti kami di dalam ibadah online ataupun program-program online kami, Anda merasa bahwa ini adalah rumah Anda untuk semakin bertumbuh, mengenal Tuhan secara pribadi dan masuk ke dalam rancangannya setiap musimnya, Anda dapat mengembalikan persepuluhan Anda di nomor rekening berikut ini. Selanjutnya yang saya mau sampaikan ada beberapa pengumuman. Setiap Senin, Rabu, dan Kamis kami secara rutin terus mengadakan program renungan pagi, bisa dikatakan seperti itu, dengan nama Weekly Fav. Hanya Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi. Anda dapat menyaksikannya melalui tayangan di sosial media dari Bapak Timothy Parengkuan, yaitu di Facebook Tim Zidkiel dan juga di TikTok Restoration Community. Dan khusus nanti di minggu besok juga kami akan mengadakan kembali podcast Eyesight Insight yang bertema tentang ada Torah di dalam Injil di bagian yang kedua. Anda dapat mengikutinya di YouTube channel ini jam 5 sore. Nanti saya dan Pak Timothy akan membahas lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang tema ini yang sudah kami bahas kurang lebih 2 minggu yang lalu, ya. Anda dapat menyaksikan di bagian yang pertamanya ada di YouTube channel ini. Dan setiap hari minggunya sama seperti sekarang kami juga terus mengadakan ibadah online Sunday Word of Life hanya jam 10 pagi di YouTube channel. Anda dapat mengikutinya. Dan jangan lupa untuk Anda yang mengikuti kami ibadah online pada hari ini, Anda dapat mensubscribe lonceng yang ada di sebelah kanan bawah, dan juga Anda dapat memberikan tautan dari link YouTube pada hari ini kepada rekan-rekan teman-teman Anda semua, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan masuk ke dalam musim ini di dalam pengertian yang benar, di dalam pengertian yang lebih dalam, yang lebih kuat mengenai perjanjian. Karena pesan di tahun ini adalah pesan tentang perjanjian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali nanti di dalam program Sunday Word of Life kami berikutnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.